Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Derica Risanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kami berada di Gerai Oleh-oleh Kabupaten Muara Enim. Dan pada saat ini telah hadir bersama kita guru inovatif dari SMA Negeri 1 Unggulan Kabupaten Muara Enim, Ibu Astuti SPD MM, dengan inovasinya margarin atau masker organik dari nanas. Selamat datang Ibu. Ya, selamat datang Bu. Iya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat. Iya, saat ini mengajarkan Bu. Iya. Bagaimana? mengajar. Apakah sudah tatap muka 100% atau masih pakai jadwal Bu? Ya, kebetulan kami saat ini masih belum 100% tatap muka, Iya. jadi itu masih dibuat shift Iya, tatap masih ada mukanya. shiftnya ya. Masih belum 100%. Iya, baik Ibu. Semoga kita doakan saja pandemi cepat berlalu Bu ya, agar Amin. anak-anak bisa segera tatap muka dengan guru-gurunya Bu. 100% ya, Iya. Baik Ibu. Ini inovasinya judulnya margarin Bu. Iya. Saya kira tadi margarin tuh kayak mentega gitu Bu ya. Ternyata ini inovasi. Benar. Baik. Iya. Masker Bu ya. Masker. Iya. Baik Ibu, bisa diceritakan apa sih yang melatar belakangi timbulnya ide inovasi ini? Ya, terima kasih Bu. Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi kami melakukan inovasi margarin ini. Yang pertama, kita sebagai sekolah menengah atas atau sekolah umum itu pada umumnya siswa kita itu berorientasi melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan ujung-ujungnya nanti mereka akan mencari lapangan kerja. Nah, di sini kami mencoba merubah mindset mereka. Silakan mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, cari ilmu setinggi-tingginya, tetapi mereka tidak mengejar lapangan kerja, melainkan menciptakan lapangan kerja. Iya. Oleh sebab itu, kami coba membekali mereka dengan jiwa entrepreneur. Iya. Ya salah satunya menciptakan inovasi dengan melihat potensi yang ada di sekitar kita. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kabupaten Muara Enim ini sebagai penghasil hasil pertaniannya banyak, salah satunya itu buah nanas. Jadi buah nanas di Muara Enim ini berlimpah. Karena hasilnya berlimpah, sedangkan pengolahan nanas itu masih terbatas, maka harga buah nanas segar itu dari petani itu sangat rendah. Jadi dari petani itu harga nanas mulai dari Rp500 sampai Rp2.000. Itu kalau sudah di pasar paling Rp2.000 sampai Rp8.000. Jadi sangat rendah. Kemudian kelemahan buah nanas segar ini mudah busuk. Iya, betul. Nah itu, jadi dari situ kami terpikir, kenapa tidak kita mengolah nanas agar bisa lebih meningkat nilai ekonomisnya dan dia bisa lebih awet. Iya, betul. Ya, jadi terpikirlah salah satu cara untuk mengolah buah nanas itu yang biasanya dibuat makanan atau dibuat minuman, kami coba out of the box, coba di luar dari itu, kita coba mengolah buah nanas menjadi sesuatu di luar makanan dan minuman. Iya. Ya, maka dan tentunya bernilai jual tinggi ya. Nah, Bu, dengan nilai jual tinggi sehingga bisa membantu nilai jual buah nanas bagi petani, itu yang kita harapkan. Itu. Jadi dimulailah jadi inovasi ini dengan mengajak siswa kita untuk mengunjungi sentra pengolahan nanas ya. Ya, di sebuah UMKM di Desa Kasidewa. Jadi di sana ada pengolahan nanas, hanya mengolah nanas menjadi bahan makanan dan minuman. Nah, tapi di sana kita memotivasi siswa tidak hanya bisa dibuat makanan dan minuman saja, mungkin bisa dibuat pengolahan dalam bentuk lain. Ya. Kemudian kita lihat kondisi yang ada sekarang bahwa kebanyakan remaja maupun dewasa itu menggunakan produk kecantikan dengan bahan baku yang mengandung kimiawi. Nah, di situ juga kita coba bagaimana kita mengatasi kekhawatiran dampak dari bahan kimia, bagaimana mengolah produk alami agar bisa menjadi produk perawatan kulit
Iya. Ya, maka di situ kita mulai dengan membuat design thinking, Iya. kemudian kita melakukan FGD juga, kita membuat prototype, Iya. ya, kita coba menggali ide dari siswa, ternyata terbentuklah salah satunya ini masker wajah organik margarin ini. Luar biasa Bu ya, pemikirannya dari buah nanas yang bisa dimakan, akhirnya muncul produk baru, Iya. yaitu masker Bu ya. Iya, masker. Ini bagaimana proses pembuatannya? Ya, jadi proses pembuatannya ini sangat sederhana, sangat alami. Jadi bahan bakunya hanya buah nanas, kemudian tepung beras, kemudian oatmeal dan madu. Jadi proses pembuatannya, nanas itu dikupas, dibersihkan dari kulit dan matanya, kemudian dicuci bersih, kemudian dipotong-potong kecil, kemudian direndam dengan 1 sendok garam selama 15 menit. Setelah direndam, nanas itu kita tiriskan agar airnya habis. Itu. Kering jadi ya? Agar airnya kering. Setelah airnya kering, nanas ini kita haluskan. Kita haluskan dengan menggunakan blender. Setelah halus, nanas itu kita kita peras, kita masukkan ke serbet bersih, kita peras, kita pisahkan air dengan ampasnya, sampai menghasilkan ampas nanas. Nah, ampasnya ini kita letakkan di baskom yang bersih, kemudian tambahkan dengan 2 sendok madu. Nah, setelah ditambah 2 sendok madu, ampas nanas dan madu ini kita keringkan di dalam oven dengan suhu yang sangat rendah. Itu sampai kadar airnya mengering. Nah, setelah didapat ampas nanas yang kering, kemudian kita dinginkan, baru kita haluskan dengan menggunakan blender. Nah, di sisi lain, beras tadi kita jadikan tepung, kemudian diayak. Begitu juga dengan oatmeal. Jadi oatmealnya juga dihaluskan dengan blender, kita ayak. Jadi 3 campuran itu Bu ya, semuanya jadi dikeringkan dan dijadikan tepung Bu ya. Benar. Jadi campuran dari ketiga bahan tersebut kita jadikan satu, jadilah masker organik ini. Seperti yang terlihat itu Bu ya, itu produknya. Itu sudah diuji cobakan Bu ya ke wajah ya. Bagaimana itu? Buat apa ya maksudnya? Ya, jadi karena ini bahan-bahannya semuanya alami, insya Allah tidak ada efek samping dari wajah, ya, karena sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, tidak menggunakan bahan pengawet, dan ini juga sudah diuji coba, walaupun uji cobanya dari kalangan keluarga, kemudian keluarga besar sekolah, SMA, dan masyarakat sekitar Muara Enim. Jadi hasilnya memang tujuan kita membuat masker ini untuk mengecilkan pori-pori sesuai dengan fungsi nanas kan, beras, oatmeal dan madu, kemudian bisa mengencangkan kulit wajah dan membuat wajah lebih cerah. Luar biasa Bu ya, terobosan baru. Apakah ini sudah dijual bebas Bu? Sudah komersil ke pasar modern seperti itu? Nah, untuk saat ini karena ini produksi sekolah, kita produksinya dibatasi oleh waktu. Karena kita kan melibatkan siswa, jadi produksinya ini saat siswa diusahakan produksinya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa. Nah, karena siswa ini belajar walaupun daring kan belajar di rumah, jadi tetap sekolah kan. Jadi untuk kontinuitas produksi ini kita masih menemui kendala. Nah, begitupun untuk pemasarannya. Jadi memang sekali produksi kita produksi banyak. Untuk pemasarannya itu internal di sekolah. Kemudian kita juga pernah ikut pameran dari Kabupaten Muara Enim ini dari Dinas Kominfo ke Balai Sarbini Jakarta pada bulan November 2019. Kemudian kita juga ikut expo di Muara Enim, berbagai expo. Ya, kemudian pernah bekerja sama dengan UMKM Gerbang Serasan. Jadi sudah banyak juga ya, produk ini sudah kemana-mana ya. Sudah. Mungkin bisa juga Bu penjualan melalui offline, sosial media seperti itu Bu bisa. ya. Mungkin nanti akan kami upayakan itu. Itu sudah ada perizinan PIRT-nya udah keluar gimana Bu? Nah, itu sedang kami urus untuk mengurus PIRT. Ya, mudah-mudahan instansi terkait bisa memperlancar keluarnya PIRT dari produk
SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim. Iya, luar biasa sekali. Ya. Kita tunggu Bu, setelah izinnya keluar bisa masuk ke pasar modern Bu ya. Ya. Iya. Baik Ibu, pada saat pelaksanaan inovasi Bu, apakah ada hambatannya Bu? Iya, terima kasih. Jadi itu tadi seperti yang saya katakan, karena produk kita ini melibatkan siswa, juga guru, melibatkan warga sekolah. Jadi kendala kita pada waktu pengerjaan waktu memproses produk ya. Nah, jadi produk ini hanya bisa dikerjakan saat siswa dalam keadaan tidak sedang belajar mengajar. Nah, waktu yang ini yang sangat sempit. Ya? Jadi kita melihat ya peluang ya bagaimana upayanya biar belajar mengajar tetap jalan. Kemudian produk kita bisa dihasilkan. Nah itu, ya, betul. Itu mungkin itu kendala. Mengatur waktunya Bu ya. Iya. Mungkin ada dibikin tim khusus Bu dengan jam-jam yang khusus juga buat untuk biar mempermudah seperti itu mungkin ya bisa. Baik Ibu, pertanyaan terakhir Bu, apa sih harapan Ibu terhadap produk ini? Mungkin ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, silakan Bu. Ya jadi kami berharap produk ini, karena kami lihat ini produk benar-benar mengangkat produk pertanian lokal. Mudah-mudahan produk ini bisa diterima di kalangan masyarakat dan bisa menjadi salah satu ikon produk Muara Enim. Iya, ikon kebanggaan produk Muara Enim ya, karena belum pernah ada kandungan masker dari 3 jenis bahan tersebut Bu ya. Belum kami temukan gitu ya. Baik Ibu, mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan, silakan Bu. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, kemudian kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kemudian Bupati Muara Enim, Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan semua siswa SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim yang telah berpartisipasi sehingga menghasilkan produk inovasi yang benar-benar baru. Iya, luar biasa sekali Ibu inovasinya. Terima kasih Bu. Kami tunggu Bu yang PIRT-nya biar bisa kami rasakan juga di penjualannya ada di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang Bu. Amin. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya Bu di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan tetap terus berkarya. Kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya ya Bu. Terima kasih Bu. Baik sahabat inovasi, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Kabupaten Muara Enim yang telah memfasilitasi Roadshow Podcast One Day One Innovation melalui Balitbangda Kabupaten Muara Enim. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan kita masih punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.